Halo semua, di sini saya akan memaparkan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit. Deskripsi kegiatan rumah sakit. Gedung rumah sakit ini memiliki kapasitas 144 tempat tidur. Luas bangunan 3.106 meter persegi dan luas lahan 4.502 meter persegi. Berikut beberapa kegiatan yang di sekitar lokasi proyek yang dianggap pokok dan menunjang keberadaan rumah sakit dan fasilitasnya. A. Kegiatan pokok pada kegiatan utama Rumah Sakit Umum Kartika Pulau Mas, khususnya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Rumah sakit ini memiliki 3 lantai. Pada lantai pertama diperuntukkan 36 ruangan. B. Kegiatan penunjang. Ada 9 kegiatan penunjang di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, yaitu 1. Penyediaan tenaga kerja dan waktu Rumah Sakit Kartika Pulau Mas memiliki 450 karyawan. 2. Penyediaan air bersih. Rumah Sakit Kartika Pulau Mas memperoleh pasokan air bersih dari PAM berkapasitas 55 meter kubik, dengan penggunaan harian menyesuaikan aktivitas karyawan dan pasien. 3. Pengelolaan limbah cair domestik. Pengelolaan limbah cair domestik di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas menggunakan 1 unit S, TP sistem aerob anaerob, berkapasitas 15 meter kubik per hari di lantai dasar, dengan volume olahan plus minus 12,3 meter kubik per hari. Pemantauan kualitas dilakukan setiap 3 bulan dan secara harian. 4. Penyediaan energi sumber listrik rumah sakit berasal dari PLN berdaya 300 kV ampere dan dilengkapi 1 unit genset 200 kV ampere sebagai cadangan saat listrik PLN terputus. 5. Penanganan timbulan sampah B3 dan non-B3. Pengelolaan sampah B3 dan non-B3 di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nomor 3, tahun 2013, dengan TPS terpisah dan kerja sama pihak ketiga berizin. 6. Pengadaan penghijauan, area penghijauan di RS Kartika Pulau Mas plus minus 100 meter persegi. Terdiri dari palem, teh-tehan, dan tanaman hias. 7. Pengelolaan air larian. Air limpasan dari gedung disalurkan melalui pipa ke drainase mikro sekitar bangunan, lalu terhubung ke drainase makro dan saluran kota. 8. Pencegahan bahaya kebakaran dan keadaan darurat Rumah Sakit Umum Kartika Pulau Mas menyediakan 25 unit APAR yang tersebar di setiap lantai, sebagai sarana penunjang keadaan darurat. 9. Kegiatan pengelolaan transportasi jalan di sekitar Rumah Sakit Umum Kartika Pulau Mas, yaitu Jalan Pulau Mas Timurka, merupakan jalan kolektor primer. Tersedia parkir untuk plus minus 34 mobil dan 100 motor, didukung 2 pos satpam dengan 14 personel. Kondisi lalu lintas terpantau lancar dengan jalan 2 arah selebar plus minus 4 meter. Kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit dan hasil pengujian pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil yang dicapai berupa lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, waktu dan frekuensi. Kualitas air limbah domestik Rumah Sakit Kartika Pulau Mas melakukan pengelolaan untuk menjaga kualitas air limbah domestik dari kegiatan medis dan domestik, antara lain dengan melarang pencucian kendaraan dan penggantian oli di area parkir, membersihkan talang dan drainase secara berkala, serta melakukan pemantauan kualitas air limbah melalui uji laboratorium bulanan dan pemantauan harian. Kualitas udara, A. Melakukan perawatan genset dan peralatan pendukung secara berkala, B. Melakukan pemeliharaan tanaman dan ruang terbuka hijau di sekitar gedung, C. Mengatur aktivitas transportasi internal melalui petugas parkir atau satpam, D. Menyediakan ruang terbuka hijau dan pot tanaman di area luar gedung, E. Menerapkan larangan merokok melalui sosialisasi dan pemasangan tanda sesuai Pergub DKI nomor 88 tahun 2010. Tingkat kebisingan, A. Mengendalikan sumber kebisingan dan melarang pemanasan kendaraan di area parkir. B. Mengatur transportasi internal oleh petugas parkir atau satpam. C. Menanam pohon berdaun lebat dan memasang peredam pada jendela serta pintu. D. Menempatkan genset di ruang kedap suara dan melakukan pemeriksaan rutin setiap 6 bulan. Limbah padat medis. Pemantauan limbah padat medis dilakukan setiap hari, pelaporan setiap 6 bulan sekali. Melakukan pemantauan secara visual pada pengelolaan dan volume limbah padat medis.
limbah medis So ditampung dalam kantong plastik yang kuat dan tidak bocor, masing-masing limbah dengan tempat garis miring kantong plastik, dengan warna yang berbeda, yaitu limbah infeksius pada wadah garis miring kantong plastik berwarna kuning, limbah farmasi, kimia, kemasan bertekanan pada wadah garis miring kantong plastik berwarna coklat, limbah benda tajam pada safety box garis miring kontainer, limbah logam berat pada wadah garis miring kantong plastik berwarna merah. Limbah padat non-medis. Pemantauan limbah padat medis dilakukan setiap hari, pelaporan setiap 6 bulan sekali. Kegiatan pengelolaan terhadap dampak lingkungan berupa limbah padat non-medis yang telah dilakukan. A. Menyediakan wadah limbah padat di setiap lantai dengan pemisahan limbah non-medis dari limbah medis. Limbah non-medis ditampung dalam kantong plastik hitam. B. Melakukan pengendalian serangga dan binatang pengganggu minimal 1 kali per bulan. C. Pengangkutan limbah dilakukan oleh pihak ketiga berizin, bekerja sama dengan PT Samhana Indah, menuju TPA Bantar Gebang setiap hari pukul 6.00. 6. Peningkatan air lautan. RS Kartika. Pulau Mas melakukan pemantauan pada lahan tutupan yang terbuat dari bahan porus, konblok, dan pemantauan kelancaran aliran air buangan pada saluran domestik dan ruang terbuka hijau. 7. Vektor penyakit RS Kartika. Puloms melakukan pemantauan vektor yang dilakukan seminggu 2 kali bekerja, sama dengan pihak ketiga, dan melakukan pemantauan populasi vektor penyakit, seperti tikus, kecoa, nyamuk, di LL8. Infeksi nosokomial. Kegiatan pemantauan terhadap infeksi nosokomial yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, melakukan pemantauan angka kuman di lokasi pelayanan medis, Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, dan pemantauan titik potensi nosokomial dilakukan sebulan sekali. Rekomendasi untuk memastikan kualitas air limbah domestik tetap memenuhi baku mutu lingkungan dan tidak mencemari air permukaan. RS Kartika Pulau Mas secara konsisten melakukan upaya pemeliharaan lingkungan perairan di sekitar area rumah sakit. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar parameter kualitas air tetap terkontrol. Thank you.